Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Kembali lagi ke Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman semua diberi banyak orderan dan juga tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap safety di jalan. Oke, di sini ada pertanyaan dari kawan kita di kolom komentar. Bagaimana pendapatku mengenai orderan cocol dan orderan delivery ataupun orderan food and soup? Apakah orderan tersebut menguntungkan atau tidak menurut saya yang spesialis cocol order atau spesialis minta orderan. Saya tidak ambil orderan baik ini, dan hari ini udah tanggal 9. Saya mau perlihatkan ke teman-teman dari tanggal 1 sampai tanggal 8 saya narik. Jadi teman-teman perhatikan terus video ini sampai habis apa penjelasan saya dan menurut saya mengenai keuntungan dan pendapat saya di orderan cocol dan juga orderan food and shop. Begini teman-teman, orderan yang kita ambil itu atau orderan yang saya ambil, orderan yang cocol yang kita minta itu tidak rugi di kita. Banyak di luar sana teman-teman itu yang mengira orderan cocol ataupun orderan food and shop dan delivery ini merugikan driver yang mengambil orderan tersebut. Tetapi menurut saya ketika kita ambil orderan delivery dan juga orderan food and shop itu perlu kita perhitungkan jarak dan juga ongkir yang kita ambil. Kalau kita tidak perhitungkan jarak dan ongkir yang kita ambil, kemungkinan akan merugikan teman-teman. Nah, saya ambil orderan yang itu menguntungkan buat saya dan ketika saya jalankan itu dapat ongkir yang sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi teman-teman yang spesialis food and soup dan delivery juga patut untuk semangat dan patut bisa senang karena sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu caranya bagaimana mengambil orderan yang menguntungkan buat kita atau tidak gitu. Nah, ini untuk pendapatan saya di tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kisaran saya dapat 1.160.000 dalam 8 hari kerja tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi memang kalau kita lihat dari pendapatan saya di 1.160.000 selama 8 hari kerja itu saya bagi menjadi 8 hari saya kerja itu kisaran saya dapat 145.000 per hari teman-teman. Nah, 145 hari ini kita kerja antara 8 jam sampai 10 jam. 8 jam sampai 10 jam kerja. Itu biasanya saya kerja dari jam 12 habis zuhur sampai malam. Itu jam 1 sampai jam 9 malam. Jam 8 atau jam 9 malam saya udah pulang. Saya nggak lewat jam 10 teman-teman. Kalau udah jam 10 saya udah pulang itu. Jadi kisaran dari jam 12 sampai jam 9 malam. Jadi kisaran 8 sampai 10 jam kerja. Itu kita dapat 145.000. Nah, bagaimana menurut saya? Apakah itu menguntungkan atau tidak? Menurut saya itu menguntungkan, teman-teman. Bagi saya yang spesialis cocol minta orderan delivery dan juga food and soup, bagi saya itu menguntungkan. Banyak hal yang menguntungkan buat saya karena saya tidak perlu lagi menunggu orderan otomatis yang biasanya tak kunjung masuk dan juga waktu kita kemakan banyak untuk menunggu orderan otomatis. Sedangkan kalau kita orderan delivery dan juga orderan food and soup itu kalau kita minta itu kemungkinan kalau saya itu bisa langsung masuk karena saya tahu bagaimana cara dan mendapatkan posisi yang tepat ketika saya meminta orderan. Saya contoh teman-teman, saya dapatkan orderan 12.000 di satu tempat. Ketika saya selesaikan orderan tersebut, saya udah langsung minta lagi orderan berikutnya. Walaupun si customer belum ada mendekati saya, tetapi saya udah pastikan memang customer itu sudah ada di tempat tersebut. Ketika customer belum datang menghampiri saya sudah minta orderan berikutnya yang ada terdekat dari saya. Sehingga ketika orderan tersebut selesai, saya langsung pergi lagi berpindah tempat ke orderan berikutnya yang saya sudah minta sebelumnya. Ini salah satu tips yang saya berikan ke teman-teman yang ingin menjadi spesialis food and soup dan juga delivery. Ketika orderannya udah selesai dan teman-teman lagi menunggu customer, luangkan waktu teman-teman untuk bisa menyelesaikan orderan tersebut dan langsung minta orderan berikutnya. Orderan yang teman-teman minta adalah orderan terdekat dari teman-teman. Ketika customernya itu butuh waktu lagi sedikit, kita tidak butuh waktu lama untuk pindah tempat. Jadi tempatnya itu ke tempat yang terdekat dari kita gitu. Jadi menurut saya ini menguntungkan kalau kita kali 1 juta atau 145.000 kita kali 26 hari atau 4 hari kita libur 26 hari selama 1 bulan. Berarti kita dapatkan kisaran 3.300.000 lebih selama 1 bulan. Lumayan atau tidak? Menurut saya itu lumayan. Belum lagi kita kurangi dengan uang tipnya, kita tambah dengan uang tip dan seterusnya. Itu kita bagi aja dengan
untuk motor, kita pakai makan, kita bagi bayar bayar apa dan seterusnya, yang itu bisa menguntungkan buat kita. Itu teman-teman. Jadi bagi teman kita yang bertanya ini, itulah pendapat saya mengenai orderan cocol yang saya minta, apakah menguntungkan atau tidak. Menurut saya itu menguntungkan, dan itu bisa jadi referensi dan juga bisa jadi acuan teman-teman untuk menjalankan orderan yang bukan selain baik, orderan delivery dan juga orderan food and soup. Menguntungkan atau tidak, semua punya pendapatnya masing-masing, dan saya hanya memberi pendapat saya, yang mana pendapat saya ini yang saya sudah jalankan beberapa bulan kemarin. Dari video-video saya sebelumnya itu juga ada orderan ataupun ada video-video yang saya buat saya tidak ambil orderan baik, dan adapun alasannya kenapa saya tidak ambil orderan baik saya sudah jelaskan di video-video saya selanjutnya. Gitu teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan gambaran keuntungan dan juga kerugian yang kita dapatkan ketika kita mengambil orderan food and soup dan juga delivery itu. Dan ini menurut saya keuntungannya. Adapun kerugiannya itu ada juga, tetapi menurut saya lebih banyak keuntungannya. Kerugiannya itu palingan cuman ongkir kita dapatkan ada yang kecil, terus juga waktu yang kita butuhkan ke tempat itu biasanya agak sedikit makan waktu, tapi itu untuk orderan yang kecil, karena delivery dan food and soup itu paling bawah itu 6.000 dan 4.000 itu kita dapatkan gitu teman-teman. Jadi itu aja untuk kekurangan kalau yang saya lihat, tapi kelebihannya banyak kalau menurut saya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk video kali ini. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe bawah dan juga tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.